tugas pemerintah yang paling fundamental adalah mengadministrasikan keadilan. Ketika keadilan itu tidak ada, ketika keadilan itu bahkan dirampas, maka presiden penting untuk tampil sebagai suatu simbol negara, mengatakan bahwa negara hadir, negara memastikan keadilan itu tegakkan, dan ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi maladministrasi keadilan itu kemudian dihargai pandangannya, dihargai temuannya, dan dijaga sopan santun ketatanegaraan dalam hubungan antar lembaga. Ya, Ketua Komnas HAM dan Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam tes wawasan kebangsaan di KPK. Temuan itu mereka jadikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk Presiden. Bagaimana perkembangannya? Sudah ada responkah dari Presiden? Saya akan bertanya langsung ke Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Selamat malam sekali lagi Pak Taufan dan Bang Endi. Selamat malam. Yang jelas saya tahu Ombudsman juga sudah memberikan rekomendasi itu ke Presiden, dan berharap agar Presiden memang bisa mengambil langkah atas rekomendasi bukan hanya Ombudsman tentu saja, tapi juga Komnas HAM, begitu ya? Ya, Mbak Nana, buat Ombudsman ini belum tutup buku. Jadi acara kita ini bukan perpisahan, masih ada tahapan lebih lanjut dari yang sudah diputuskan oleh pimpinan KPK kemarin, karena memang pada akhirnya otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan terkait dengan nasib peralihan pegawai ini ada pada Presiden. Kenapa ke sana? Satu adalah karena kerangka kerja Ombudsman memang untuk sejumlah isu, sejumlah laporan itu pada akhirnya bermuara kepada Presiden. Satu. Kemudian kedua adalah secara kelembagaan kita semua tahu bahwa KPK bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan komando tertinggi di dalamnya adalah Presiden. Kemudian ketiga, jangan lupa yang paling penting substansi masalahnya itu kepegawaian. Soal administrasi kepegawaian dan undang-undang ASN mengatakan bahwa Presiden adalah pemegang kuasa tertinggi dalam pembinaan ASN. Ketika kemudian PPK KPK itu tidak menjalankan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, maka Presiden kemudian yang menjadi sandaran akhir. Dan jangan lupa juga putusan MA itu kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan proses peralihannya. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk menentukan penetapan hasil. Gitu. Nah, jadi semua memang Presiden berwenang, karenanya wajar jika kemudian kita menunggu sikap Presiden, karena jelas rekomendasi dua lembaga negara sudah jelas Presiden harus mengambil langkah, begitu ya. Dan juga secara struktur ketatanegaraan. Wajar dan memang sesuai dengan aturan ke sana. Ya. Sesuai dengan aturan ke sana. Bang Uceng, kalau kemudian ketika itu kita sempat dengar Presiden meminta agar tidak dikait-kaitkan. Jangan semuanya ditarik-tarik ke Presiden, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Anda membaca itu? Satu, saya merasa ada inkonsistensi ya, karena pertama dia bicara soalnya, kan dia bilang bahwa TWK tidak boleh merugikan, jadi ada inkonsistensi. Yang kedua, kalau kita bicara soal konsep hukum, ya ini ada pelanggaran hak asasi manusia, ya. Di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa penegakan, perlindungan hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, terkhusus pemerintah. Bagaimana mungkin ada pelanggaran HAM di depan mata, lalu kemudian Presiden tidak ngapa-ngapain, bahkan kemudian menarik diri. Bahkan kalau kita compare dengan berbagai kasus lainnya, misalnya, makanya gini, perlu ada membayangkan apa isi kepala Pak Jokowi soalan apa yang dimaksud prioritas negara yang harus dia tanggapi. Karena kalau kita compare, akhirnya akan banyak pertanyaan, misalnya kenapa untuk menghadiri pernikahan YouTuber bisa, tapi kemudian untuk ini tidak. Ini ada pelanggaran HAM, kenapa tidak? Kenapa kemudian ada konsep kewenangan yang langsung di dia, misalnya kalau baca pasal 3 Undang-Undang PP 17 tahun 2020, juga ada kewenangan Presiden secara langsung. Kenapa kemudian tidak menggunakan itu, tapi kemudian berlindung di balik kata-kata bahwa tidak semua harus ke Presiden? Bang Kapitra, Anda politikus PDI Perjuangan, Anda membela Pak Jokowi? Saya katakan, ini ambiguitas ya. Satu sisi KPK ini lembaga independen, nggak boleh diintervensi apapun. Sekarang ngarang-ngarangnya minta Presiden mengintervensi. Ya. Itu yang dinyatakan, itu opini Presiden, bukan keputusan hukum dari Presiden. Ya, opini Presiden. Yang mana? Yang bisa, ya statement yang pertama yang bilang inkonsisten itu ya. Tapi kalau itu keputusan hukum harus ditaati oleh semua.
Menurut Anda rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM yang memang dibawa ke kita lihat Presiden, menurut bagaimana Anda itu tidak perlu direspon? Ombudsman itu banji keputusannya. Kalau TWK jadi masalah, kenapa koreksi terhadap yang tidak lulus? Kenapa tidak kepada 1.500 orang itu? Kan sama materinya. Kenapa itu nggak dibatalkan dan diulang? Kenapa hanya yang 76 apa Oke, itu? silakan ditanggapi. Kedua ya, sebentar. Kedua. Silakan Coba ditanggapi lihat dulu. kewenangan, coba lihat di undang-undang Ombudsman Bang Kapitra, saya kasih kesempatan Undang-undang 37 Silakan, 2008 itu. Silakan Bang Endi. Kan fungsi pelayanan publik, mengawasi pelayanan publik. Katanya bagaimana bukan pada materi ujian rekrutmen karena pegawai saya negeri. Silakan Bang Endi. Saya boleh. Jadi gini Mbak Nana, kalau ombudsman itu ya selalu dipertanyakan kewenangan dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa lah saya kira ya. Dan tentu dalam tiap pemeriksaan kasus kami pasti akan menguji benar Mbak Nana. Legal standing dari pihak terlapor, legal standing dari pihak pelapor, termasuk kami sendiri juga. Dan penting untuk saya katakan bahwa soal pelayanan publik itu jangan dibayangkan hanya soal urusan KTP gitu ya. Setiap hubungan negara dan warga pada prinsipnya proses dan produk itu pelayanan publik, dan Bang Kapitra membacanya itu jangan hanya parsial. Coba entar. Coba Abang baca ya pasal 5 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana di sana diterangkan ruang lingkup pelayanan publik antara lain soal pekerjaan dan terkait dengan pelayanan administratif. Pelayanan administratif itu apa? Tindakan administrasi pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada pribadi, keluarga dan sebagainya. Jadi memang secara legal standing ini masuk menjadi kewenangan ombudsman. Saya tertarik tadi ketika Bang Kapitra mengatakan